Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu Tuhan Yesus selalu ada kepastian. Selalu ada pengharapan dan selalu ada mujizat. Karena kuasa yang Kau kerjakan 2000 tahun yang lalu bukan sekedar menyelamatkan hidup kami, tetapi Engkau menempatkan kami memiliki otoritas untuk menandukkan iblis di bawah kaki kami. Terima kasih pada ibadah kedua ini kembali urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa urapan-Mu hamba tidak bisa menyampaikan pesan-Mu dengan sempurna. Berkati firman-Mu, berkati kami semua, dan biarlah bukan apa yang dipersiapkan oleh hamba-Mu yang disampaikan, tetapi Roh Kudus ketika urapan-Mu turun, apa yang menjadi beban persoalan jemaat-Mu, biarlah firman hari ini menjadi jawaban doa bagi kami semua. Terpuji nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, puji nama Tuhan, senang sekali bisa melayani kembali tempat ini. Terakhir melayani masih namanya GBI Junction saudara. Ya, hari ini bisa di tempat ini dan saya bersyukur kepada Tuhan. 1 minggu yang lalu saya masih di pedalaman Papua Nugini. Ya, menginjil suku-suku terasing, memang pelayanan saya adalah seorang penginjil. Saudara bisa lihat di YouTube, ada ratusan YouTube. Ya, ketikanya Pendeta Minarto Yonatan YKATB itu nanti akan muncul. Dan memang tim misi yang saya bentuk ini nggak sembarangan karena saya dari seorang pengusaha tiba-tiba Tuhan katakan tinggalkan semua bisnis saya dan saya sepenuh waktu untuk melayani Tuhan 6 tahun yang lalu, bukan hal mudah karena bisnis saya lagi berkembang di usia otomotif, tetapi semua saya tinggalkan dan saya melayani masuk ke pedalaman yang orang nggak akan mungkin belum pernah melihat suku-suku terasing. Ya saudara, kalau boleh follow Instagram saya juga, di Facebook juga ya, Minarto Yonatan _YKATB, itu saudara bisa melihat suku-suku yang mungkin saudara belum pernah lihat. Ya, kemarin kami di Papua Nugini melayani ada sekitar 4-5 suku Sipik yang masih menyembah buaya, kemudian ada suku Asbalun, suku Batom, Ngalum saudara, mereka masih koteka dan wanitanya masih telanjang dada. Kita mengunjungi 13 gereja, kita KKR dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri karena lagi konflik ya dengan KKB di sana dan agak spor jantung juga kemarin. Karena selama ini saya nggak pernah misi itu dikawal dengan senjata lengkap. Masyarakat juga bawa busur panah, bawa parang, TNI bawa senjata SS1, SSS2. Ya, tapi anugerah Tuhan ya kami bisa tiba di Jakarta semua karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan tahu saya hari ini harus melayani di GBI Intermax saudara. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, sebentar saya akan putar satu video cuplikan perjalanan tim misi kami yang saat ini dijuluki sebagai tim misi terekstrim bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Karena kami jalan kaki, saya pernah rekor jalan kaki 9 hari 9 malam untuk menjangkau suku-suku Wana sampai kuku kaki lepas 7. Ya, kami harus berhadapan kadang-kadang dengan kekuatan gaib, kekuatan okultisme, kepala suku, ya satu persatu kami taklukkan dan luar biasa. Kantong-kantong Kristen yang mulai dihijaukan kita rebut kembali, kita bangun menjadi kantong Kristen, ya kita bangun gereja dan anugerah Tuhan. 6 tahun yayasan ini saya dirikan, sudah 213 gereja berdiri di seluruh pedalaman. Kita lihat ya perjalanan misi ini, silakan multimedia. Nah puji Tuhan memang kalau nggak dengar suara Tuhan saya nggak mungkin melakukan misi ini. Karena jujur taruhan nyawa saudara, ya mempertaruhkan nyawa. Bahkan puji Tuhan tahun ini anak saya mulai terlibat yang nomor 2, kemarin dia mulai ikut meskipun dia seorang pengusaha. Dia berkata, "Pi, aku bangga dengan papi, aku mau ikut papi." Nah ini luar biasa. Nah Bapak Ibu terus dukung dalam doa, memang banyak sekali tantangan sampai mau dipenjara pernah, kasusnya sampai mau naik ke Polda di salah satu kota karena menginjil, ya kita bersinggungan dengan garis keras juga. Kalau berhadapan dengan dukun, kekuatan gaib, sudah tiap hari kita lakukan, kita alami. Tapi kami melihat kuasa nama Yesus gak pernah terkalahkan. Amin. Satu persatu kepala suku mulai kita taklukkan, ketika kepala sukunya bertobat, masyarakat ikut bertobat. Dan itu target kami saudara. Dan anugerah Tuhan kami terus bergerak. Saya kebetulan hari ini ada di Jakarta, nanti bulan depan masuk pedalaman lagi. 1 bulan di pedalaman, 1 bulan di Jakarta. Dan kemurahan Tuhan hari ini ada di tempat saudara, ya benar-benar kayak bumi dan langit. Kemarin 2 minggu lalu saya masih khotbah di hadapan orang yang pakai koteka dan wanitanya masih telanjang dada. Tapi hari ini semua pakaian lengkap saudara. Ya, saya kadang-kadang nangis, saya suka nangis sama Tuhan, Tuhan ngapain sih saya di sini? Di pedalaman, makan susah, saya maaf kalau harus pup, mandi saya harus jalan ratusan, 1 kilo.
hanya buat cari sungai untuk mandi. Kalau jam 2 subuh kepengen BAB saudara, itu harus masuk hutan sendiri, hanya modal senter dan tongkat. Karena suka takut diseruduk babi saudara. Ya, jadi beraknya itu was-was ya, maaf saudara, tengok kiri, tengok kanan, ada kresek dikit, bahasa roh, darah Yesus. Ya. Tapi saya suka sekali, karena orang sesultan sekaya manapun, toiletnya nggak ada yang seluas kami. Kami toilet bisa lihat bintang saudara, keren di sana toiletnya. Mandi juga kamar mandinya luas banget. Ya tadi saudara lihat semua binatang sudah kami makan, ya jujur aja. Bukan kanibal tapi memang keadaan ya saudara. Jadi kalau orang tanya sama saya, Pak Pendeta kalau ketemu ular takut nggak? Kita ketemu ular kita bersyukur karena Tuhan siapkan berkat hari ini. Bukan ularnya yang lari kita yang kejar dia, kita kepung saudara. Ya jadi semualah ya kayak kemarin itu buayanya masih besar-besar di pedalaman Papua, ular piton yang sebesar batang kelapa ya, tapi kita bersyukur Tuhan luputkan. Belum lagi konflik ketika kami sampai, saudara lihat ya. Dan Ramil ditembak. Itu kondisinya memang gak kondusif, dan belum pernah saya misi dikawal dengan TNI dan Polri, dan masyarakat yang bawa busur panah. Ya meskipun spor jantung, tapi puji Tuhan 13 gereja bisa kita selesaikan, dan akhirnya tiba di daerah Batom, pesawat charter kita, pesawat yang kecil itu gak berani, ya puji Tuhan ada heli TNI yang sedang drop logistik di perbatasan, kita minta izin naik, harus gerak cepat, karena begitu mereka turun di perbukitan, itu laras panjang semua jaga, karena itu area perbukitan, ya seringkali bisa ditembak juga saudara. Pasukan turun, kita naik, tutup pintu langsung terbang. Ya dan akhirnya tiba di Sentani. Ya kemarin berhayal di pedalaman, anak saya karena pertama kali ikut, dibilang Pi kalau sampai di kota Sentani, aku pengen makan KFC 2 ember, yang 1 ember isi 12. Kalau saya bilang, papi tuh kepengen es jeruk 5 ember, ya pengen seafood lah, ada yang gado-gado, tapi kasihan tiap hari papeda lagi saudara. Ya sudah tahu ya papeda, sagu yang dikentelin saudara, dan memang hidup itu harus banyak bersyukur saudara. Saya kadang-kadang minum air putih begini aja bersyukur, karena di sana air tuh benar-benar hitam pekat, ya kita harus minum. Tapi luar biasa, saya melihat penyertaan Tuhan sempurna. Bertahun-tahun misi nggak pernah ada yang sakit, nggak pernah ada yang diare, nggak ada yang kena malaria. Itu kalau bukan Tuhan impossible. Ya saya tahu kalau Tuhan yang nyuruh, Dia yang memberikan kekuatan. Saudara, umur nggak muda lagi, 53 tahun. Tapi jalan kaki 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, harus membawa beban yang begitu berat. Itu kalau bukan karena Tuhan yang mengurapi, nggak mungkin saudara. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat yang meriah. Buat Tuhan Yesus, dukung terus Pak Minarto dengan tim. Dalam doa sisipkan 1 menit karena kami mempertaruhkan nyawa kami untuk Injil. Saya seringkali berkata dengan tim bahkan dengan keluarga, dengan jemaat saya gembalakan. Suatu hari gembala saudara mungkin gak balik punya, bisa saja terjadi. Tapi buat Injil kita gak pernah takut. Saat kita gak takut kehilangan nyawa kita, justru Tuhan pelihara hidup kita. Amin saudara. Nah tadi pagi saya bicara tentang kenapa Tuhan izinkan pergumulan. Yang kedua ini agak sedikit horor firmannya. 3 ciri orang percaya yang ditakuti oleh iblis saudara. Buka Roma pasal 16, kita akan belajar ayat 17 sampai ayat ke-20. Saya akan bacakan saja. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Sama-sama ayat 20, 3, 2, 1. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Katakan amin. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sadar atau tidak sadar, ketika Anda dengan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka detik itu saat itu kita punya musuh. Katakan amin. Siapa musuh kita? Siapa? Belakang kayak ada yang bisik-bisik mertua deh. Musuh kita adalah iblis. Meskipun kita punya musuh, kita punya Allah yang baik. Karena Allah kita baik, Dia selalu ingin mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ambil contoh, waktu kita sakit kita berdoa, Dia kasih mujizat kesembuhan. Ketika kita sedang jengkel, diberikan roh sukacita. Ketika di sini mungkin ada wanita yang belum dapat jodoh, umur tinggal 1 putaran,
Tunggal putri terus berlangsung, belum ganda campuran. Anda berdoa, Tuhan kasih ganda campuran. Amin saudara? Yang sudah menikah jangan bilang amin dong saudara. Kerajaan Allah sudah dekat saudara. Dan saudara perhatikan baik-baik. Nah karena Allah kita baik, Dia selalu ingin memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara dengan saya. Tapi kita punya musuh. Dan musuh itu selalu menghambat antara apa yang Allah sediakan dengan apa yang Allah akan berikan. Ambil contoh lagi, waktu kita sakit, kita didoakan mungkin oleh gembala di tempat ini, oleh wakil gembala, dan kita percaya kita mengalami miracle kesembuhan. Tapi ketika kita ke dokter, dokter periksa kita, dia berkata, Bu atau Pak, waduh, kansernya dari stadium 1 naik ke stadium akhir. Kelihatannya sulit untuk disembuhkan. Di saat itu dia taruh kebimbangan, dia taruh keraguan dalam kehidupan kita. Dan dia hambat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Nah firman Tuhan tadi di ayat 20 berkata, tempat sebenarnya setan berada itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Tempat iblis berada bukan ada di hati mertuamu, bukan ada di hati suamimu, bukan ada di hati istrimu, bukan ada di hati para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, tapi dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Kalau dia ada di bawah telapak kaki kita, kita punya otoritas untuk injek-injek dia. Katakan amin. Tapi kenapa seringkali dalam peperangan dimensi roh orang Kristen banyak kalah? Kenapa iblis ganggu kesehatan tubuh kita? Dia ganggu damai sejahtera kita, dia ganggu rumah tangga kita. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, di gereja sekalipun saudara kelihatannya menyembah Tuhan dengan begitu kusuknya. Tapi seringkali ketika pikiranmu kosong, ketika engkau tidak siap menghadap kepada Tuhan saudara. Seringkali di gereja sekalipun saya katakan, orang bisa gak suka dengan tetangga kiri kanan loh. Lagi angkat tangan nyembah Tuhan, dia tengok kiri, tiba-tiba ada seorang ibu mungkin maaf ke gerejanya pakai you can see lagi. Ya, dia langsung komplainin bapak, dasar tuh ibu ke gereja pakai you can see, mana belum cukuran lagi, mungkin seperti itu. Ya, tapi sepanjang ibadah ini bapak nengok 37 kali ke ibu ini saudara. Bahkan kalau pelayan Tuhan, makanya saya kalau hari Sabtu saya gak mau diganggu gugat. Kadang-kadang ada pernikahan pun kalau gak penting-penting banget udah istri saya deh. Saya kalau hari Sabtu udah ada waktunya bertapa, mempersiapkan pelayanan besok. Ya, ada kejadian di gereja saya melayani. Mungkin kalau imam musik pernah dengar. Nah, makanya imam musik tuh kalau hari Sabtu udahlah jangan keluyuran, jalan ke mall, nongkrong-nongkrong, udah banyak mesbah, banyak doa, persiapkan hati, pikiranmu untuk pelayanan besok. Nah, ini imam musik kelihatannya diurapi Tuhan. Kebetulan ibadah gereja kita dulu pagi banget 6:30. Saudara, ketika dia pimpin pujian saudara, jemaat disuruh berdiri, dia nyembah dengan kusuknya, dengan hadirat Tuhan mulai turun. Tapi dia angkat pujian yang bukan pujian gereja. Tiba-tiba ketika orang menyembah dalam roh, dia tiba-tiba nyanyi bilang begini, Nona manis siapa yang punya. Dan dia gak sadar saudara. Dan jemaat ketika lagi nyembah Tuhan, melek mata liatin dia. Dia dengan enjoy lagi bilang lagi, Nona manis siapa yang punya. Dia baru sadar, ini kok tiba-tiba hening. Begitu dia buka mata, semua liatin dia baru sadar. Gue tadi nyanyi lagu apa ya? Wah dia ingat tadi Nona manis siapa yang punya. Tapi memang imam musik ini diurapi Tuhan. Dan dia kembali berkata, Nona manis siapa yang punya Tuhan Yesus. Wah semua tepuk tangan akhirnya saudara. Saudara hati-hati, kalau kita nggak konsentrasi, di gereja sekalipun kita bisa nggak suka dengan tetangga kiri kanan kita saudara. Nah saya kebetulan pernah menggembalkan orang Batak 5 tahun, tahun 95 sampai 99. Sampai nama saya bagus-bagus Minarto Jonathan, diganti pula aku Minarto Marpaung pada saat itu saudara. Nah saudara, saya punya saya panggil dia Opung, ya waktu itu belum tua-tua banget lah. Tapi dia bilang begini, Pak Gembala saya itu nggak tahu kenapa di gereja saya yang lama, saya setiap ke gereja bisa nggak suka meskipun hadirat Tuhan kuat dengan seorang ibu di depan saya. Dan anehnya setiap ibadah kenapa ibu ini selalu duduk di depan saya? Loh kenapa saya tanya? Nggak tahu Pak, kebetulan atau memang Tuhan sedang proses saya. Loh kenapa? Nggak sukanya kenapa? Ibu ini Pak Pendeta, aduh ke gereja gelangnya kiri 12 kanan 12 cincinnya Pak segede jengkol. Kadang-kadang imam musik belum suruh angkat tangan, dia angkat tangan. Haleluya, kincring. Ya. Dan kayaknya dia kesel banget, kayaknya pamer banget ini orang. Kebetulan dia orang Korea Utara, orang Batak saudara. Ya, selalu angkat tangan. Kadang-kadang shalom Pak apa kabar? Kepiur saudara. Suatu hari dia kesel karena hadirat Tuhan turun begitu kuat. Semua bahasa roh ibu ini paling berisik. Suara simbal kalah keras. Karena ketika dia bahasa roh, kecrak. Ketika ibu ini sedang bahasa roh, ini beneran terjadi saudara. Ini jemaat kesel. Karena dia tahu ini pasti pamer dibuat-buat nih. Bahasa roh gak begini. Ya, pamer-pamer.
Ketika dia sedang bahasa roh angkatan, hora tapakar, tiba-tiba ini jemaat saya tepuk pundaknya, bu, gelangnya jatuh satu. Mana gelangku jatuh satu, mana gelangku jatuh satu. Dicari gelangnya, saudara. Nah saudara, di gereja sekalipun kadang-kadang kita bisa nggak suka dengan tetangga kiri kanan kita. Nah hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan. Kenapa seringkali saudara sudah beribadah, kita nggak konsentrasi. Dia masih mengganggu damai sejahtera kita, saudara. Dia masih mengganggu pikiran kita. Nah hari ini kita akan melihat 3 ciri orang percaya yang ditakuti oleh setan, saudara. Hal pertama, bagaimana Anda bisa ditakuti oleh iblis? Yakobus 4 ayat ke-7, buka firman Tuhan kita. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, saya pernah diundang satu gereja di Bandung, cukup banyak, jemaatnya ribuan. Waktu itu mereka minta seminar okultisme, karena basic saya memang dari perdukunan. Ya, kakek saya paranormal yang pernah dipakai oleh rezim Presiden Orba. Mama saya dukun, papa saya ini pakar feng shui, ahli pelihat gitu saudara. Ya, dan saya puji Tuhan bisa jadi hamba Tuhan semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya kita orang-orang pilihan Tuhan. Karena kitab Yeremia pertama ayat 5 berkata, sejak kita dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita, menguduskan kita, menjadi nabi-nabi bagi segala bangsa. Saya nggak pernah kepikiran jadi pendeta, jadi orang Kristennya kan kagak pernah mikir. Karena saya dibesarkan dari sekolah agama seberang. Saya belajar bahasa Arab sampai SMA. Ya, saya penganut saksi Yehova 3 tahun dan saya agama kepercayaan itu dari kecil sampai indera keenam saya terbuka. Saya nyembah berhala begitu hebat sampai saya bisa melihat alam supranatural. Saya diserahkan ke dewa ini, ke dewa itu tetap aja bisa melihat hal-hal yang manusia normal gak bisa lihat. Sampai orang tua saya berkata, lu tuh anak sial, jidat lu terlalu lebar, jadi gampang lihat setan. Saya waktu bertobat berpikir apa hubungan jidat gua lebar, gampang lihat setan. Jidat lebar keuntungan cuma satu, mati lampu lu nyala sendiri, itu aja, kagak ada yang lain. Nah saudara, apa sih arti tunduk kepada Allah? Dan lawanlah iblis. Ya. Waktu saya baca ayat ini, saya tanya dari atas mimbar secara random kepada beberapa jemaat. Saya bilang begini, Pak, menurut Bapak setan itu di mana? Oh, di kuburan Pak Pendeta. Ada yang bilang di pohon beringin tua, di kos-kosan kosong, di gudang. Saudara, sebenarnya iblis di mana? Banyak orang Kristen nggak tahu. Setan itu ada di mana? Coba tayangin ayatnya sekali lagi. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka apa? Ia akan lari daripadamu. Lari daripadamu berarti dia di mana? Di mana lari daripadamu? Seringkali dia ada dalam kehidupan kita, kita nggak sadar, terutama pikiran kita. Maka tingkat peperangan rohani paling tinggi, bukan seperti di film horor. Setan itu bukan lelucon loh saudara, setan itu real, ada. Ya, memang kalau dunia Eropa menggambarkan setan tuh terlalu elit. Setannya keren-keren, kalau Eropa kan pakai jas, giginya betaring, kerjanya ngisep darah. Lari ke Cina, setannya kaya-kaya, tajir-tajir. Pakai topi kaisar, kalung giok lompat-lompat. Ditempel kuning-kuning, dia diem. Lari ke Timur Tengah, itu setan tajir-tajir Bapak Ibu. Sepatu yang melengkung-lengkung, digosok-gosok kendi, jin keluar, dia keluar. Lari ke Indonesia, setannya memprihatinkan. Kuntilanak cuma pakai dasar satu. Itu tuyul cuma pakai CD, kerjanya nyolong duit. Ya, hampir semua setan kita cacat, suster ngesot lah. Ya, bahkan ada hantu termiskin di dunia yang naik Grab Uber aja nggak bisa, karena datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Itu ada di Indonesia. Dari segi hantu aja Indonesia udah kalah. Apakah seperti itu? Enggak, saudara. Nah, apa sih arti tunduk kepada Allah? Tunduk kepada Allah bukan berarti Anda setiap minggu ibadah seperti ini. Nanti siang kau memakan berdoa, nanti malam saat teduh sebelum tidur. Tunduk kepada Allah saudara. Tuhan Yesus pernah memberikan satu teladan yang luar biasa. Dan kelihatannya di Alkitab, Yesus pernah tidak taat dalam tanda kutip. Tapi kita percaya dia taat 100% sampai mati dipakukan di kayu salib. Amin. Kemana kelihatannya dia pernah berusaha untuk menolak tidak taat? Di Taman Getsemani. Saat itu dia tahu besok dia harus dikorbankan, disalibkan saudara. Untuk menebus pelanggaran dosa manusia. Dalam pergumulan yang begitu hebat, ya, itu dikatakan pelunya pecah. Ya, keluar darah lewat pori-porinya saudara. Seorang dokter di Amerika ditanya, apakah benar ada manusia itu bisa keringatnya bercampur dengan darah? Bisa. Kalau orang dalam tingkat stres, tingkat tinggi, dia nggak bisa menguasai, mengontrol emosinya lagi, saudara. Itu pembuluh darah halus pecah,
darah keluar lewat keringat. Dan itu dialami oleh Tuhan Yesus dalam pergumulan begitu hebat. Dan dia berdoa, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kalau bisa aku tidak disalibkan. Ini terlalu menyakitkan. Ya, tapi bukti ketaatan Yesus yang dahsyat. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Itu arti tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya apa? Siapapun pendeta yang berkhotbah di atas mimbar ini, firman Tuhan apapun yang Anda baca, meskipun ketika kita melaksanakannya, melakukannya, rasanya begitu berat, tapi orang yang tunduk kepada Allah dia akan berkata, baik Tuhan, aku tahu ini yang terbaik dalam kehidupanku. Dan di saat kau tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, kalau jadi penginjil itu nggak perlu sekolah teologi tinggi, STH, MTH. Ya, STH itu sekolah tinggi hati, MTH makin tinggi hati. Meskipun saya STH, saudara. Ya, nah saudara, yang Tuhan butuhkan apa di pedalaman? Lu punya kuasa nggak? Karena Anda akan berhadapan dengan suku-suku yang suka iseng, minuman kita dikasih racun. Ya, kepala yang masih bisa terbang di Kalimantan, yang namanya, kalau di Bali dibilang lea. Di sana namanya apa tuh? Ya, pokoknya hal-hal seperti itu yang magic. Kita nggak butuh. Firman juga sangat sederhana. Selalu Yohanes 3:16, Yohanes 14 ayat 6 tentang keselamatan. Saudara, Kisah 14 ayat 1 itu yang kita sampaikan. Kita di pedalaman hanya butuh kuasa. Orang lihat, orang sakit didoakan sembuh nggak? Jadi jangan kaget kalau pelayanan di pedalaman. Babi sakit pun Anda diminta datang untuk doakan babi yang lagi pilek. Ini real story, ya. Kita datang suruh jalan kaki, Pak Pendeta tolong ke rumah saya, ada yang sakit. Kita jalan ngos-ngosan berjam-jam, saudara. Sampai di rumahnya, mana Bu yang sakit? Ayo Pak masuk Pak. Diajak ke belakang, ke kandang. Loh mana yang sakit? Babi saya pilek Pak Pendeta udah berhari-hari, darah Yesus. Saya kalau doain babi pilek, saya doanya beda, biar kehendakmu yang terjadi. Mati gue makan babi gitu loh saudara. Babi sakit minta doain, tapi Tuhan berkuasa atas semua makhluk. Didoain sembuh saudara, babinya saudara. Nggak jadi makan cunyuk deh saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Waktu saudara tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya kasih kesaksian. Saya sebelum jadi hamba Tuhan misi, saya dulu di GBI dikenal sebagai hamba Tuhan yang melayani okultisme. 300 pelepasan lebih saya layani sampai ke Asia, sampai diundang ke Eropa. Dan itu sangat capek sekali. Tapi suatu hari Tuhan tegur saya, karena kemana-mana kita bawa handycam, pasang inframerah, waktu itu acara uka-uka, dunia lain lagi berkembang, kita versi rohaninya. Jadi kita juga jadi Ghostbuster pada saat itu, tapi versi rohani. Tapi Tuhan berkata bubarkan, nanti kamu sombong. Akhirnya saya bubarin, dan saya pelayanan misi, ya beralih ke pelayanan misi. Nah saudara, suatu hari jemaat yang saya gembalakan, ada seorang anak sekolah minggu umur 11 tahun, setiap pujian penyembahan, dia setelah sekolah minggu, dia turun ke lantai bawah ibadah. Dan setiap worship penyembahan seperti ini, dia kerasukan, tutup telinga teriak panas. Nah diaken saya wakil gembala yang badan gede-gede gak bisa pegang dia. Kursi itu bisa melayang semua, padahal ini anak 11 tahun, perempuan. Itu benar kerasukan. Ya. Dan akhirnya, karena saya keliling setiap minggu, cuma ada perjamuan kudus, diaken wakil gembala udah lapor, Pak, semua pendeta undangan komplain karena mengganggu ibadah. Kenapa saya tanya? Ya seperti ini, dia selalu kerasukan. Ya udah, panggil orang tuanya, panggil anak ini. Nah ini ternyata keluarga broken home. Papinya pergi dengan kuntilanak kagak pulang-pulang. Ya, ngerti ya, kuntilanak di mall maksudnya saudara. Dan akhirnya saya mulai konseling saudara. Mamanya saya suruh tunggu luar. Ini anak saya ngobrol. Dia panggil saya Om Pendeta, Om Gembala. Saya bilang, nak kamu kenapa sayang? Setiap pujian penyembahan kamu teriak panas, tutup telinga. Ini anak polos bilang begini, Om, kalau pujian penyembahan saya panggil nama Yesus. Di sebelah saya ada nenek-nenek Om pegang cambuk. Saya senyum aja. Oh ya? Terus kamu diapain? Saya dicambuk Om Pendeta, sampai luka-luka. Ngaco kamu, banyak nonton film horor kamu. Beneran Om, saya gak bohong. Bohong kamu, masa sih setan cambuk orang? Beneran, 30 menit, hampir 20 menit gitu. Saya gak percaya. Dia kesel, biarin kalau Om gak percaya, minta maaf. Saya buka punggung saya, dia buka saya lihat penuh dengan pecut-pecutan. Saya waktu itu belum percaya, jangan-jangan KDRT, mamanya stres karena suaminya pergi dengan perempuan lain bisa jadi. Ya,
Saya panggil mamanya, ibu masuk jujur sama Pak Gembala. Ini kenapa anak satu badan penuh luka? Ibu pukul dia. Enggak Pak Gembala, saya sayang sama anak saya. Lah kenapa satu badan penuh dengan luka begitu? Ya, justru itu Pak, saya udah bingung Pak, ini anak udah mau dikeluarkan dari sekolah. Ini hanya di film horor sudah jumpai, tapi saya ada bukti pelayanannya dengan handicap. Ya, kasetnya masih kaset model jadul. Ya. Nah, jadi dia cerita begini dan akhirnya saya percaya. Gini Pak, suatu hari kami itu pindah kos di Jalan Kartini, depan Rumah Sakit Husada, sudah tahu ya. Itu ada kos-kosan. Nah kebetulan pemiliknya orang Tionghoa, hari itu lagi upacara ucapan syukur pemanggilan arwah. Kasih buah-buahan segala macam. Saya mau tegaskan kepada Bapak Ibu, karena saya terlibat agama tradisi leluhur sangat lama. Setan tidak ada yang makan buah-buahan, ingat baik-baik. Kalau setan doain buah-buahan, itu total all fresh, habis semua diciak setan. Buah-buahan habis di pasar itu. Nah saudara, ketika sesajen itu selesai, kemenyannya sudah mati, memang bekas sembahyang itu ditaruh di bawah seperti kursi dipan. Ini anak menjelang maghrib pulang sekolah, pikir sebelum mandi ngadem, ngasok. Naiklah ke top roof-nya, dia nggak tahu ada bekas tempat sembahyang, nggak tahu pikiran kosong gimana, dia dudukin saudara. Waktu dia dudukin, dia turun, dia kejang-kejang. Ketika kejang-kejang saudara, orang pikir ayat, orang sibuk ngobatin, ya bola mata retina hitamnya hilang, tinggal putih. Makanya kalau pelayan pepesan saya suka bawa spidol hitam. Begitu putih gue kelirin biar gue kakak takut. Saudara. Nah begitu kejang-kejang orang bilang ayan. Tapi satu orang ngerti. Ini bukan ayan. Ini kemasukan setan. Cepat panggil minta bantuan. Dipanggillah dari agama seberang. Saudara ngerti ya. Pakai sorban gitu saudara. Didoakan. Setannya pergi nggak? Pergi. Tapi nanti akan balik 7 yang lebih jahat. Ya singkat cerita ini anak jadi aneh. Dan saya tadinya nggak percaya karena saya bertahun-tahun layanan pelepasan, baru kali ini melayani pelayanan pelepasan yang terdahsyat dan menghebohkan mungkin dunia pelepasan. Saudara, sejak itu mamanya bilang begini, ini anak sehari itu jadi aneh Pak. Setiap dia lewat, misal ada taruh gelas, ini gelas di samping, dia lewat saja gelas itu bisa melayang hantam tembok pecah, das. Oh ya, saya belum percaya waktu itu. Masa sih Bu? Dia lewat lemari pakaian Pak Gembala. Itu lemari pakaian yang laci kecil bisa terbuka, kaos kaki celana dalam bisa lompat-lompat. Terus nutup lagi. Aduh Bu, jangan nakutin pendeta, gue bilang. Saya jumpa ini cuma di film horor. Bahkan Pak Gembala tahu dia lewat dapur Pak. Pisau garpu bisa terbang. Bu, serius Bu, saya bilang. Saya jadi hamba Tuhan belum pernah dapet. Kalau Bapak Gembala nggak percaya silakan Bapak layani. Wah ditantang saudara. Saya nggak mungkin bohong sebagai orang tua. Oh ya? Masa ini benar begitu? Benar Pak, tolong Pak, saya takut anak saya kenapa-napa. Wah udah saudara, saya panggil 5 pendoa sahabat saya kasih tahu ini kayaknya nggak mungkin bohong. Selama ini kita pelayanan pelepasan cuma lihat penampakan, kursi geser kita sering. Saya bilang, tapi ini serius, pisau aja bisa terbang, saya bilang. Hah? Pendoa saya pada takut, aduh Pak ngeri Pak kalau gitu Pak. Gimana kita kalau pelayanan pakai helm Pak Pendeta? Bu ilo pakai helm mau ngapain, mau balapan lo, gue bilang. Nah singkat cerita saya bilang gini, ya udah kita puasa Esther 3 hari 3 malam. Ya. Jadi senjata hamba Tuhan cuma itu puasa. Kita 3 hari 3 malam merendahkan diri, nggak makan, nggak minum. Kalau haus cuma minum 1-2 sendok. Ya saudara kalau pernah menjalani puasa Esther yang paling berat itu hari kedua. Yang pernah ya. Karena hari pertama masih tahan lapar. Hari kedua itu benar-benar pergumulan. Karena kita nyembah Tuhan tutup mata merem saudara tahu apa. Itu kepiting saus tiram 3 dimensi bisa lewat. Nasi padang, kikil, waduh Tuhan Yesus rasanya pengen ambil hilang saudara. Hari ketiga itu lapar hilang. Coba deh puasa Esther. Ya, itu jamin ibu-ibu nggak perlu obat diet. Gue jamin lo turun 45 kilo. Ya, karena lemes. Nah kita orang karismatik, kalau puasa seperti itu jangan terlalu ngeroh. Dulu saya orangnya pelayanan ngeroh saudara. Nah pelayanan seperti ini, habis puasa 3 hari harus buka puasa dulu baru doa pelepasan. Sebab kalau roh kita kuat, fisik kita nggak kuat, kita keteteran. Apalagi nangin orang kerasukan setan. Bayangin belum buka puasa, orang tiba-tiba manifest, kerasukan, mau nyekek saudara. Saudara tengking ini, dalam nama Yesus keluar. Lemes, keluar. Setan bilang, nggak mau. Diledekin sama setan. Ya, akhirnya kita buka puasa. Udah fisik kuat, yuk ke gereja, penyembahan 1 jam, semua saya urapi, nggak ada yang urapi saya urapi saya sendiri. Ya. Akhirnya yuk pendoa, kita bagi tugas, ketua youth-nya pegang handycam, ada yang main gitar, 3 yang dukung, cover dalam doa. Saya tegesin ke yang main bawa handycam, karena pasang inframerah, ketua youth-nya, namanya Vian. Vian inget ya,
terjadi manifest apapun, kamu jangan coba-coba lari. Ketika kamu lari, kita akan ikut-ikutan lari, mempengaruhi yang lain. Awas lo, gue bilang. Jadi kita takut semua, gue bilang. Lo jangan coba-coba lari. Iya siap Pak Gembala, awas lo kau lari lo, awas lo, gue bilang. Gue gak kasih PK lo. Wah, udah repot sudah. Berangkatlah saya dengan 5 pendoa syafaat, sampai dengan jemaat. Sampai di sana kosnya sepi. Kita ngobrol sama satpam, Pak pada kemana? Pada meninggalkan tempat ini Pak. Satpamnya ceritanya serem. Ada penampakan lah, ada perempuan pakai gaun putih lah, pakai payung nyanyi. Ilah nakutin banget. Bapak mau ngapain? Saya nggak bilang saya pendeta. Saya mau ke lantai 2 kunjungin teman saya bilang. Masuklah kita ke ruang kos itu, 3 meter kali 3 meter, kamar mandi di luar, ada ranjang, ada dapur di situ juga. Dan saya ketika melihat ada seperangkat telur mentah, bawang putih, bawang merah, ada seperangkat pisau, saudara. Saya lihat pisau, darah Yesus. Ada pisau lagi. Nah waktu itu memang jujur saya juga ngeroh. Sepatu semua di depan, jarak mungkin 4-5 meter saudara. Ya, pintu kita buka, kita nyembah Tuhan. Nyembahnya merem saudara, ini fatal banget, jangan merem. Ya karena kita ngeroh merem 5 menit saya nyembah Tuhan. Tiba-tiba itu sepatu melayang hantam kepala, duar saya kaget. Kena tembok, duar, darah Yesus siapa nih, kurang ajar. Pendeta lagi doa di samping sepatu, siapa saya bilang. Saya pikir satpam marah, terganggu. Semua buka mata waktu itu. Siapa yang nyambit? Gak ada Pak, kami lihat terbang ngantam kepala Bapak. Tapi gak kena tembok. Serius loh, itu Pak satu di ujung. Ini melayang sendiri, benar. Ya udah, jangan tutup mata nyembahnya. Akhirnya tengok kiri, tengok kanan. Horata sandara laba takayara laba. Kita nyembah kiri, nyembah kanan. Saudara jujur selama jadi hamba Tuhan pelepasan, saya baru melihat ini saudara. Itu dalam waktu gak sampai 10 menit. Semua benda di kamar itu, bawang putih, bawang merah, itu mental semua nyerang kita saudara. Itu sekian detik, cepet banget kayak angin. Dan ada telur satu keranjang, saya baru berpikir, belum bilang mental beneran saudara. Enggak kena muka saya yang pertama, yang kedua enggak kena, yang ketiga juga enggak kena, cepet banget. Saya kan enggak mungkin ledakin setannya dong, enggak kena, boilah. Dia penampakan gue pingsan sudah. Nah saudara saat itu pendoa sapa saya yang tadi main gitarnya lembut di nada C, jadi jet. Sampai putus 3 itu senar. Ada enggak nada Z? Enggak ada kayaknya saudara. Pokoknya udah enggak karuan. Tiba-tiba semua tengkang-tengking, saya dengar suara Tuhan, kamu ke kamar sebelah. Saya ke kamar sebelah karena nempel saya getok. Begitu dibuka ada alat sembahyang mereka, ada tulisan Timur Tengah, saya tahu karena saya kecilnya di madrasah, wah ini jimat ya. Tiba-tiba saya nekat, memang kita orang penginjil, saya injili dia. Saya injili dia, siapa itu Isa Al-Masih, ya bukan hanya menyelamatkan bagi kita di Yesus. Pokoknya 30 menit saya kasih firman, tiba-tiba saya nekat tantang dia. Mbak mau gak terima Yesus? Ya, karena bukan hanya dia istilahnya menyelamatkan Mbak, tapi dia benar-benar memberikan bukan roh ketakutan. Tiba-tiba waktu saya bilang seperti itu, di sebelah ini pengen ke kamar kita juga karena pada ketakutan, bawang putih, bawang merah pada terbang gitu saudara. Ya dan akhirnya luar biasa, dia bilang gini, Pak Pendeta, suami saya sebenarnya Katolik. Saya tahu siapa Yesus, saya tahu siapa Bunda Maria, saya mau terima Yesus. Nah di saat saya tantang dia terima Yesus, saya tahu betul itu jendela kamar tertutup rapat saudara. Ya, dan saya cuma bawa 3 pendoa syafaat, sisanya jemaat di sana karena kamarnya kecil. Waktu saya tantang dia berkata, aku terima engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Begitu dia bilang amin, kejadian lagi. Itu jendela yang saya tahu terkunci, tiba-tiba buak terbuka. Itu seperti ada angin, masuk gitu saudara. Kayak film horor. Hanger baju, goyang kiri, goyang kanan. Dan tiba-tiba ada sebuah bedak dari kaleng. Sampai saya hafal mereknya Nivea. Itu melayang saudara, gak tahu masuk dari mana. Itu hantam muka saya. Ini setan pilih kasih yang diincar gue terus. Begitu mau kena muka saya adang tepok, saya jatuh. Waktu saya jatuh saudara tahu, ini bedak ngantem tembok bunyi cetok gitu saudara. Itu kenceng banget. Wah itu kalau kena bola mata saya buta. Jujur pendeta, saya gemeter ketakutan saudara. Saya rasanya kaki ini gak injek lantai. Gemeter ketakutan. Tapi gengsi ada 5 pendoa syafaat saya, katanya Ghostbuster. Ya, akhirnya sambil goyang saya sambil berbahasa roh seolah-olah saya penuh urapan. Rapasandara-bata, padahal gue ketakutan. Itu dari kamar sebelah karena terjadi kekacauan. Ibu-ibu berlari hamburan, tarik celana saya, ada yang tarik celana kiri, ada yang tarik celana kanan. Pak Pendeta, takut. Dalam hati Ngai juga takut. Lo kalau gak pegang gue pengen lari. Saudara, tapi dahsyatnya saat itu satu perkataan firman keluar. Saya bilang begini, Allahku tidak pernah memberikan roh ketakutan. Iblis, setan, pergi dalam nama Yesus, saya bilang. Tiba-tiba semua hening. Waktu hening kita tatap-tatapan, saudara. Itu pendoa sapa saya mukanya pucat, rambutnya berdiri menghadap ke sorga semua, saudara.
Saya juga pucat saudara. Ya, tapi disitulah saya melihat kalau kita tunduk kepada Allah dengan perkataan Yesus saudara. Itu tiba-tiba hening saudara. Dan akhirnya saya lihat udah aman. Jimat-jimatnya semua saya ambilin, saya bakar, saya buang ke Kali Gunung Sahari. Dan dahsyatnya, sejak hari itu, anak sekolah minggu kami gak pernah kerasukan lagi. Dan akhirnya jadi guru sekolah minggu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka kata firman Tuhan, dia akan lari daripadamu. Itu ciri pertama. Ciri kedua, 2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga, sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kau ampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya apa? Supaya apa? Iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Saudara, luar biasa ayat firman Tuhan ini. Rasul Paulus, ini jarang-jarang dikutip dalam ayat firman Tuhan manapun. Di satu sisi dia bicara tentang iblis, di satu sisi dia bicara tentang pengampunan. Dalam bahasa sehari-hari Paulus berkata begini, aku mengampuni kamu gak tahu betapa sakitnya hatiku, betapa aku dihianati, betapa aku dilukai, supaya apa? Setan jangan ambil keuntungan, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi ciri kedua orang yang bisa mengalahkan dia adalah orang yang tidak menyimpan sakit hati kepahitan terhadap sesama. Katakan amin. Ya. Kepada siapapun, kepada suamimu, istrimu, mertuamu, sahabatmu, iparmu, siapapun. Jangan pernah menyimpan sakit hati. Bapak Ibu perhatikan statement saya, setan tidak pernah takut dengan aktivitas rohani kita. Anda seminggu mau ke gereja 7 kali, dia seminggu bisa serang Anda 10 kali. Sehari Anda membaca Alkitab 20-30 pasal, dia bisa serang saudara. Bukan berarti kita jangan baca Alkitab. Dia tidak takut dengan orang yang rajin berdoa, bukan berarti kita jangan berdoa. Dia tidak takut dengan semua kegiatan rohani kita, tetapi dia memperhitungkan pada saat kau bisa jaga hati, dia perhitungkan. Kalau setan gak bisa nyerang saudara, dia bisa pakai berbagai macam metode untuk membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Dia bisa pakai suamimu yang bersikap kasar. Dia bisa pakai ipar-iparmu, mertuamu, teman pelayanan, teman kantor. Bahkan dia bisa pakai majelis gembalamu untuk melukai engkau. Dia bisa pakai berbagai macam cara dan dia tahu kelemahan. Tapi firman Tuhan di poin kedua ini berkata, apapun kondisimu, jangan pernah menyimpan kepahitan terhadap sesama. Setuju katakan amin? Ya, terutama wanita. Kenapa saya katakan demikian? Karena wanita dengan pria dari fase waktu sangat berbeda. Kita kaum pria dari fase waktu, hidup dari masa kini dan masa akan datang, itu kita pria. Tapi Anda para kaum wanita, dari fase waktu, Anda hidup dari masa kini dan masa lalu Anda. Makanya karena wanita hidup dari masa lalunya, wanita kalau ribut suka ngungkit-ngungkit masa lalu. Benar atau betul ibu-ibu? Kok suami-suami, yes mantap nih pendeta penuh urapan. Ya, wanita kalau ribut selalu bilang gini, dulu. Kapan mah? Dulu, ya kapan? 13 tahun yang lalu. Masya Allah, Tuhan Yesus. Dia masih ingat saudara, 13 tahun yang lalu, ya jaga hati. Saya ratusan kali isi seminar healing. Bahkan beberapa bulan lalu sebelum ke Papua, saya diundang ke GBAC Afrika Bandung untuk luka batin. Ya, prinsipnya begini, dalam hidup ini tidak ada seorang pun yang bisa melukai hatimu dan hatiku. Karena sakit hati adalah pilihan dan keputusan kita. Amin. Pada saat kau mengambil keputusan untuk tidak sakit hati, ya, maka tidak ada yang bisa melukai hati kita. Kita nggak bisa cegah mulut orang untuk gosipin, fitnah, menjelekan kita di belakang. Yang bisa kita cegah supaya hati kita ambil keputusan untuk tidak terluka. Peduli dengan apa yang Tuhan ucapkan, bukan orang ucapkan dalam kehidupan kita. Setuju? Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Sakit hati, nggak ada damai, itu keputusan kita. Lagi naik mobil tenang-tenang diserempet orang di pinggir jalan. Wih, buka pintu. Wih, semua kebun binatang dan kandang-kandangnya disebut. Saudara, itu keputusan kita. Damai sejahtera itu pilihan. Kalau engkau ambil keputusan untuk tidak sakit hati, maka tidak akan bisa. Tapi memang jaga hati itu bukan perkara yang mudah. Banyak keadaan yang membuat damai sejahtera ini hilang. Suatu pagi saya ditelepon mertua saya pagi-pagi. Nak, kamu di mana? Di rumah, Mam. Kenapa? Tadi ada pelayan Tuhan telepon Mami. Ngancem-ngancem, karena suami istri sedang berantem hebat, ini pelayan Tuhan. Kalau tidak ada pendeta datang, salah satu mati. Hamba Tuhan nih, ribut.
Levelnya belum pendeta, majelis lagi. Saya datang ke rumahnya di 7 alamatnya. Saya ketek-ketek nggak dibuka, saudara. Saya nekat masuk. Saya ketok-ketok ruang tamu nggak ada yang buka. Saya nekat masuk. Begitu saya buka pintu, saya syok. Karena darah segar berceceran di ruang tamu sampai ke tembok. Saya pikir ada yang mati. Saya sampai di ruang tengah, saya perhatikan istrinya sudah terkapar, tapi nggak kayak telungkup begitu, saudara. Dan di sebelahnya ada kursi plastik, kursi bakso begitu. Itu terpotong sekitar 9-8 potong. Saya memberanikan diri tepok pundaknya. Ci, karena ada orang Chinese, Ci, ada apa? Waktu balik badan saya syok. Karena bola matanya lebih besar dari tinju saya dan darah segar membasahi dasternya. Dia berkata, suami saya tendang saya pakai sepatu pantopolnya nancep di mata, dihajar pakai kursi, saudara. Karena suami istri ini ribut, suaminya punya will. Waduh, perhatikan setiap laki-laki di tempat ini. Pernikahan saya sudah masuk ke usia 29 tahun. Tahun depan saya sudah mantu. Ya, nanti saya undang semua. Anak saya yang pertama dapat orang Medan, jadi pestanya 2 kali, di Medan sekali, di Jakarta sekali. Ya, puji Tuhan di Medan nanti pihak wanita yang tanggung. Kalau di Jakarta saya ajak dia di pedalaman Papua, pasti nggak ada yang datang. Saudara, kita sebagai kaum laki-laki ingat baik-baik. Khususnya Anda yang belum menikah. Membangun rumah tangga bukan pada saat lu di gereja di blessing diberkati. Tapi membangun rumah tangga justru pada saat lu berpacaran. Waktu pacaran kelihatan karakternya semua lo lihat. Kalau masih pacaran maaf ya saudara, udah main tangan berani bentak, tinggalin. Tinggalin. Apalagi pelitnya minta ampun, udah lo tinggalin deh. Malam minggu makan habis 300 ribu tanya, habis berapa yang 300? Patungannya pego, beilah. Itu mah Cina Yahudi, pelit banget sudah. Ya. Jangan sampai udah nikah lo baru nyesel. Nanti juga berubah Pak, di jamaah Tuhan percayalah, itu karakter. Tuhan ciptakan tangan kita untuk membelai rambut istri kita, blessing dia, sisirin kutunya kalau dia berkutu, pilih. Ya. Setiap laki-laki di tempat ini jangan pernah melukai istrimu, apalagi dengan kekerasan. Para pria katakan amin. Wanita katakan aman. Kalau suami bertobat lo pasti aman sudah. Ada aman? Aman. Ya. Saudara saya masuk ke kamar cari suaminya, bukan gue mau ikut campur, bukan urusan gue. Udah berumur 50 tahun lebih. Saya masuk kamar, itu darah berceceran ngikutin suaminya. Suami menghadap jendela. Dan saya lihat pintu lemari itu yang 3 engsel jatuh terbelah 2. Ini kayaknya dihajar. Saya bilang ini kok kenapa sih sampai begitu Cici sampai babak belur begitu. Ya. Nah saudara, waktu dihajar istrinya seperti itu dia pikir istrinya mati. Bapak ibu marah dosa enggak? Marah dosa enggak? Kita belajar, marah dosa enggak? Yang bilang marah dosa angkat tangan. Ada orang enggak sih? Marah dosa enggak? Yang bilang tidak angkat tangan. Yang mau pulang silakan deh pintu di samping. Marah tidak berdosa. Marah itu ekspresi kejiwaan yang dimiliki setiap manusia termasuk kita hamba Tuhan. Kita bisa marah kalau orang berbuat jahat pada kehidupan kita. Benar gak? Lu ditodong di pinggir jalan. Senyum sama tukang todong. Ini BPKB ambil sekalian. Itu orang bego. Kita bisa marah kalau orang berbuat jahat sama kita. Tapi kalau marahmu tidak dikendalikan, akan masuk satu roh namanya roh amarah. Jadi marah-marah. Marah-marah gimana? Banting pintu, piring terbang, kulkas terlalu berat. Ya. Keluar kata kebun binatang. Biasanya kalau udah ngomong binatang gak ada yang sopan. Saya belum pernah dengar suami marahin istri. Dasar kelinci montok lo, belum. Burung cendrawasih, kasuar, ya. Itu mah semua yang ada di Lapo Tua, rumah makan Manado keluar semua. Percaya sama saya. Ya. Nah saudara akhirnya karena dia marah, dia lampiaskan istrinya, dihajar sebenarnya bukan, dijambak, ditendang-tendang saudara. Dia pikir istrinya mati. Masuk kamar, dia tonjok itu pintu lemari, lepas. Dia angkat, dia hajar kiri, hajar kanan. Kayu sebelahnya lepas, nancep matanya sendiri. Untung gak kena retina. Saya gak pikir panjang, supirnya semua, yuk bawa ke rumah sakit. Saya bawa ke daerah Sunter. Saya ingat dua-duanya di UGD, diem. Saya di tengah. Jangan sampai tinju-tinjuan lagi kan. Saya di tengah. Suami dijahit 9 jahitan kelopak putih, karena robek, kena kayu. Tapi ketika dokter periksa mata istri berkata, Pak kita give up, ini retina hancur kemungkinan buta. Cepat bawa ke Jakarta Eye Center Kuningan.
Suaminya dengar. Itu kalau ada orang iseng di foto, habis 10 tahun minimal. Itu KDRT tingkat tinggi. Ya, KDRT tingkat tinggi. Saudara saya bilang begini, kok saya bawa Cici ya. Ya tolong, dia ketakutan. Ya karena katanya mau buta ini mata. Saudara ketika sampai di mobil dengan supirnya, saya perhatikan ini lukanya terlalu dalam. Tidak ada satu air mata pun yang menetes. Saya bilang, Ci ganti dasternya. Karena darah semua, kalau ada yang iseng ditanya repot kita. Ya, dia ganti daster. Dan saya melihat tidak ada tetesan air mata. Saya tahu nih perempuan terluka begitu dalam. Ya. Dan setelah diobati bahkan saya bayarin semua saudara. Saya bilang begini, apapun yang kamu lakukan buat suami model seperti ini gak akan bisa. Ini karakter. Tapi saya cuma minta sebagai hamba Tuhan, lepaskan pengampunan meskipun sulit. Dengan kekuatan sendiri engkau gak akan sanggup. Karena dilukai berkali-kali. Tetapi engkau punya Tuhan yang sanggup memberikan hati yang baru. Lepaskan pengampunan. Ya, para suami di tempat ini, engkau kalau dengar khotbah saya hari ini, engkau pernah melakukan itu. Lupakan yang lalu, pulang dari ibadah tempat ini, peluk istrimu minta maaf. Setuju katakan amin. Ya, manusia gak ada yang sempurna. Kita dilahirkan dari karakter sifat yang berbeda-beda. Sama-sama suku orang Batak pun karakter berbeda, orang Chinese pun berbeda, orang Jawa pun berbeda. Kalau pernah terjadi, udah lupakan semua kubur belakang, tapi engkau tersentuh, mah dulu saya pernah kasar, bicara kasar, main fisik, aku minta maaf. Itu baru mantep, saudara. Amin saudara. Ya, jadi pintu hati ini harus ditutup rapat saudara. Jangan sampai kau buka celah. Betapa hebatnya kau berdoa setiap hari. Betapa hebatnya kau baca firman Tuhan sehari sampai 50 pasal. Ketika engkau ada kebencian, engkau sakit hati. Itu setan keluar masuk menghancurkan apa yang the best, yang terbaik dalam kehidupanmu. Ya. Jadi semua pintu celah ini harus saudara tutup rapat-rapat saudara. Akhirnya mereka putuskan divorce. Saya gak bisa melarang. Kalau orang tanya sama saya, Pak Pendeta boleh divorce gak? Saya semua kepada Bible. Apa yang dipersatukan Allah gak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi kalau engkau yang sudah pernah divorce, jangan berkecil hati. Tuhan benci perceraian, tapi dia tetap mengasihi kita. Amin. Dia benci kejadiannya, dia tidak pernah membenci kita. Dan kita jangan menolak orang yang pernah divorce, orang yang pernah bunuh. Saya sebagai pendeta udah pernah nanganin orang yang mutilasi 13 orang, peristiwa Ambon. Wah, yang parah-parah pernah saya tangani, saudara. Ya. Dan saya selalu senang mendoakan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Gereja itu saya katakan bukan museum orang kudus, tapi gereja adalah bengkel orang berdosa. Kita harus menerima orang berdosa apa adanya. Setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara. Nah sudah perhatikan baik-baik. Mereka putuskan cerai, saya gak bisa melarang. Dan beberapa kasus kejadian, bahkan saya suruh sementara jangan tinggal serumah. Karena ada beberapa pasangan suami istri di Solo pernah, satu juga rumah tangga saya pernah konseling. Saya lagi konseling, istrinya ini galaknya luar biasa. Jadi yang galak istrinya. Suaminya digampar di depan saya saudara. Saya bilang, coba Bapak bicara. Baru suami bilang, jadi gini Pak Pendeta, blepak. Saya kaget. Itu suami istrinya galak, pakai you can see. Mana alisnya kayak Angry Bird ke atas. Saya bilang, Bu, jangan begitu Bu. Di depan hamba Tuhan Ibu berani tempelin suami. Habisnya Pak Pendeta, enggak boleh ya. Gimana enggak di depan hamba Tuhan? Saya kesel Pak, dia suka nyolot gini-gini. Ibu tidak boleh. Ibu enggak boleh dominan. Galak minta ampun, saudara. Ya suatu hari saya udah balik Jakarta, pelayanan di LP Cipinang keluar, dia telepon saya suaminya, Pak Pendeta tolong, istri saya kejar saya pakai pisau Pak. Apa yang harus saya lakukan? Saya gak pakai dasar ayat lagi, lari gue bilang. Saya gak bilang, Bu, buka Yohanes 1 ayat 12, Bu gak mau ngapain? Jangan sorone, lari, maksudnya gimana? Lari ke rumah orang tua, pisah sementara, daripada lu mati konyol. Pendeta jangan sok rohani. Kalau sudah sampai kekerasan, pisahkan sementara, bukan kita anjurkan divorce, enggak. Pisah sementara ke rumah orang tua masing-masing, dua-duanya udah waras, panggil gembalamu, doakan teguhkan lagi pernikahannya. Setuju katakan amin. Daripada satu mati konyol. Ya, saya pun punya anak, gue kalau punya anak perempuan, saya punya anak youth, udah mau nikah, saya batalin. Anak DM, kenapa? Digampar itu yang perempuan. Woi saya panggil. Kamu dengar Pak Gembala, saya juga punya anak perempuan. Kalau anak perempuan gue sayang-sayang digampar malu lu, gue gampar lu meskipun gue pendeta. Pisah, saya bilang, jangan diteruskan pacaran. Tapi kami masih cinta, nggak ada cinta main-main tangan. Saya galak saudara. Jadi saya kayak orang tuanya. Akhirnya sekarang dapat pasangan bagus-bagus. Ya, dia justru berterima kasih. Masih pacaran udah main tangan, jangan saudara. Makanya buka mata lebar-lebar kalau pacaran yang masih single meskipun mata lu sebaris kayak gue, buka mata lu lebar-lebar. Yang masih pacaran katakan amin. Oma opa please deh, jangan bilang amin. Ini buat yang single oma opa. Ya.
Jadi setiap pintu celah yang terbuka, setan akan manfaatkan. Jadi harus ditutup rapat-rapat. Yang terakhir yang ketiga, ciri yang ketiga, orang Kristen yang ditakuti oleh iblis. Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Lalu mendapati Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Dari ayat ini saya mau tegaskan, kalau ada orang dapat penglihatan dibawa ke neraka, setan nyiksa orang, itu salah besar. Setan di neraka nggak pernah nyiksa orang. Di neraka nanti setan yang akan disiksa dalam penghakiman yang kekal. Amin saudara. Segala sesuatu harus diuji pakai Bible. Nah ini perhatikan baik-baik. Ya. Yang menarik begini, waktu orang yang merasuk 2 orang di Gerasa ini, pendeta salah menafsirkan, beberapa orang berkata dirasuk 2000 setan. Berdasarkan babi yang dirasuk jumlahnya 2000. Tidak, disebut roh legion. Satu legion dalam kerajaan Romawi itu 5.600 prajurit. Jadi tubuh kita bisa dirasuk ribuan setan. Ya. Dan dalam peristiwa ini kan kita tahu, ini kelihatan bodohnya setan, gak ada setaranya dengan kuasa Yesus. Mobil Hyundai dengan mobil Toyota mungkin bisa disejajarkan. Tapi kalau Anda mau sejajarkan iblis dengan Yesus, sorry to say, bumi dan langit. Sampai dia minta izin masuk ke babi-babi yang sedang makan. Babi aja dalam kisah ini gak mau dirasuk setan, lebih baik bunuh diri masuk jurang. Itu babi. Gak mau dirasuk setan. Saudara. Nah yang menarik, setannya bilang begini, "Hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Setan mengerti otoritas Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Demikian Bapak Ibu dengan saya, engkau harus mengerti statusmu di hadapan Tuhan. Kalau enggak saudara jadi bulan-bulanan setan. Orang percaya itu punya 3 status di hadapan Tuhan. Yang pertama status kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Katakan amin. Belum lama kita merayakan Paskah. Ya, Jumat Agung, sebentar lagi kenaikan. Kalau Anda bertanya sama saya sebagai pendeta, "Pak, pendeta, yang mana lebih penting, Natal, Jumat Agung atau Paskah?" Kalau buat perbandingan, saya mau katakan, Jumat Agung dan Paskah lebih penting daripada Natal. Bukan berarti Natal nggak penting. Kalau Yesus hanya terlahir memberikan kabar sukacita, dia tidak mati dibangkitkan untuk menebus setiap dosa salah kita, pengharapan kita sia-sia. Lebih baik kita nggak usah ibadah, pulang, makan bakmi, capcay, kue tiaw. Benar nggak saudara? Tapi karena dia mati, dia bangkit, bahkan dia terangkat ke sorga, menunjukkan dia menyiapkan tempat. Dia Allah yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Dosa saudara dengan saya sudah diampuni. Kita punya latar belakang yang sangat buruk saudara. Tapi 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, "Jika engkau mengaku dosamu, aku Allah setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosamu." Segala artinya semua dosa apapun, termasuk dosa pembunuhan, perzinahan, perselingkuhan, perceraian, semua diampuni oleh Tuhan. Ya. Makanya saya katakan, gereja itu adalah bengkel tempat orang berdosa. Jangan pernah menolak orang berdosa. Saya 30 tahun jadi pendeta, pelayanan saya banyak di daerah Slum. Ya, saudara kalau lihat YouTube saya, ada 400 YouTube lebih. Pelayanan saya apa kalau di Jakarta? Waria, ODGJ paling sering, sama Waria. Pemulung, orang kusta. Itu pelayanan saya. Tapi kalau pedalaman, ya seperti tadi, video tadi. Nah saudara, saya tanganin kasus HIV sama AIDS itu 3 kali. 3-tiganya jemaat yang saya gembalakan. 2 sembuh total, 1 meninggal. Saya kesaksian yang meninggal. Tiba-tiba jemaat saya ini nggak datang 3 bulan, saya panggil ketua komselnya, "Kamu selidiki, ini kenapa?" Saya sebut aja namanya, Nathan nggak hadir 3 bulan. Begitu mereka cek, "Pak, di rumah sakit Cipto, sakit apa?" AIDS stadium akhir, stadium 4. HIV masih ada obatnya, tapi kalau orang udah kena AIDS, kalau bukan Tuhan, impossible. Saudara harus bedakan mana AIDS, mana HIV. Kalau HIV, kita manusia normal seperti kita, nggak kelihatan. Tapi kalau udah AIDS, saudara, maaf ya, bintil-bintil keluar nanah. Alat kelamin kadang-kadang sudah hampir putus, keluar lele nanah. Berat badan turunnya di atas 30-40 kg, kayak orang di Ethiopia, kurus kering. Waktu saya ke rumahnya di daerah Slum, daerah Senen gitu, ya, daerah gangster. Waktu saya lihat, aduh, saya cuma berdoa satu, Tuhan jangan sampai gue muntah, karena baunya minta ampun. Pup di celana, pipis di celana, sudah nggak mandi berbulan-bulan. Dan karena celananya krem, saudara, itu maaf ya, alat kelamin itu kayaknya sudah hancur. Dan itu bau busuk menyengat. Ya.
Ketika dia diletakkan di celemek, saya memberanikan diri pegang lehernya. Waktu saya angkat itu kletek, lendir semua. Pekerja saya berkata, Pak, pakai sarung tangan, nanti enggak, saya enggak ada luka. Ya, kalian semua keluar, saya mau layanan pelepasan. Saudara, saya sampai nahan napas karena saya tahu ini masa-masa genting. Saya tepok dia, itu saya lihat kayak orang Ethiopia, tulang rahangnya semua udah keluar. Turunnya mungkin hampir 40 kilo. Ya, seorang yang usia 42 tahun. Saya tepok dia, saya bilang gini, Nathan, kamu lihat siapa yang datang? Pak Gembala lihat kamu. Saya tatap dia dengan kasih, saya senyum dia. Dia nangis, saudara. Dan saat itu satu ucapan saya membuat dia nangis. Saya bilang gini, kamu tahu enggak? Tuhan tidak tertarik dengan dosa pelanggaranmu. Betapa rusaknya engkau. Tapi Tuhan sangat tertarik dengan langkah pertobatanmu. Hari ini kalau engkau bertobat, engkau bahagia bersama Tuhan di Firdaus. Dia ngangguk. Kamu akui semua dosamu. Diakui semua, saya layanin pelepasan singkat. Main pelacur di rel kereta api, kumpul kebo, pokoknya jorok sekali. Ya, setelah saya doain semua, saya matraikan dia minyak urapan. Yuk kita sakramen perjamuan kudus. Dia bisa panggil keluarga, tiba-tiba selesai perjamuan kudus, saya lihat wajahnya berseri-seri, mamanya tarik saya ke samping. Pak Gembala tolong baptis anak saya sekarang, dia usia 42 tahun belum dibaptis. Saya bilang gini, Bu, kalau gue baptis anak lo hari ini alasannya apa? Kalau saya baptis saya berurusan sama polisi, lo kenapa? Napas saya gak bisa, gue celupin anak orang blebek-blebek mati. Nanti kalau dia mati gak masuk surga dong Pak. Karena firman Tuhan berkata barang siapa percaya kepada nama Yesus dibaptis akan diselamatkan. Saya langsung berdoa, Roh Kudus kasih hikmat, satu ayat. Saya bilang gini, Bu, ingat gak ketika Jumat Agung? Ada dua penjahat di kiri kanan Yesus. Sama-sama jahat, responnya beda. Dua-duanya dengar firman Tuhan. Satu ngolok-ngolok, dengar firman Tuhan ngolok-ngolok. Perintahkan malaikatmu untuk tolong kau, tolong kami. Tapi yang satu bertobat bilang gini, Tuhan, kalau engkau dalam kerajaanmu ingatkan akan daku. Yesus bilang apa sama penjahat ini? Hari ini, bukan besok loh, bukan bulan depan, tahun depan. Hari ini, engkau bahagia bersama dengan aku di Firdaus. Saya mau tanya sama ibu, ini penjahat udah dibaptis belum? Belum Pak Pendeta. Udah kasih perpuluhan, boro-boro kantong celana kagak punya. Benar. Bukan baptisan yang menyelamatkan, bukan saya menganjurkan Anda tidak dibaptis, tidak. Dia tidak dibaptis karena tidak ada kesempatan. Kalau saudara sehat, ya wajib dibaptis. Tapi bukan baptisan menyelamatkan kita, iman kita kepada Yesus Kristus. Amin saudara. Dan akhirnya dia meninggal. Meninggal. Kalau saya melayani di tempat-tempat yang waria meninggal. Saya sejak pelayanan waria, handphone saya sekarang kalau malam saya silent. Kenapa? Jam 2 suka bunyi. Begitu angkat, Shalom Pak Pendeta. Siapa nih? Mami Yuli. Aduh, kenapa Mami? Saya bilang ketua warianya. Ini ada satu lagi yang meninggal Pak. Ya tapi lu jangan telepon gue subuh-subuh. Ya udah tenang. Kasih alamatnya. Besok pokoknya peti mati ambulan nyampe. Kita penguburan pakai cara Kristen semua. Jadi mereka mau agama apapun. Telepon yayasan saya layani. Saya kasih free. Sewa ambulan, tanah makam, peti mati semua free. Tapi pelayanan dengan cara Kristen. Gak peduli agama lo mau. Kalau mau deal kita layani. Itu waktunya PI saudara. Waktunya PI. Gereja harus jadi jawaban. Amin saudara. Ya. Nah kalau orang brengsek begini yang meninggal, yang datang pasti brengsek semua. Yang telinganya ditindih kayak rempeyek, 12. Datang bata beler saudara. Saya kalau khotbah di hadapan orang begitu, saya tegas. Ya, saya tegas saudara. Saya bilang jangan lihat wajah Pak Pendeta. Lihat teman kalian dalam peti mati. Lihat semua saya bilang. Tegas. Bayangkan itu bukan teman Anda, tapi Anda ada di peti mati. Saudara tahu larinya kemana? Ayo lihat wajah Pak Pendeta. Semua nunduk, gak ada yang berani lihat. Siap gak kalian kalau di peti mati ini? Mau bertobat gak? Nunduk semua. Yang mau bertobat terima Yesus, maju ke depan. Altar call di depan peti, liatin jenazah. Takut semua. Mana ada khotbah kematian altar call. Cuman Pak Minarto mungkin saudara. Ya, maju depan peti. Yang mau terima Yesus angkat tangan. Akui semua dosamu. Akui dosa, lihat temennya begitu. Tambah takut, kusuk sudah. Ya, itu altar call keren kalau di depan rumah duka sudah. Ya, dan akhirnya dia meninggal. Tapi puji Tuhan saya percaya. Sorga bagian kehidupan dia. Saya berani berkata, last minute, 1 menit sebelum orang meninggal, terima Yesus bertobat, dia diselamatkan. Tapi lu jangan rencanakan ya. Pak Minato udah ngomong kok 1 menit sebelum bertobat. Ya, terima Yesus pasti selamatkan. Udah kita hidup santai dulu. Jahat diminta ampun, main pelacur. Jahat lah pokoknya, mertua lagi cuci piring, ditabrak pakai motor, ditinggal. Pokoknya jahat. Ntar kalau mau mati, gue bertobat. Emang lo tahu lo mau mati kapan? Tahu gak 2 jam ke depan apa yang terjadi hidup kita? Gak ada yang tahu.
Begitu diserempet truk, baru mau bilang, Tuhan belum sempat bilang ampun, saudara. Ya, oke, selanjutnya, tinggal 5 menit waktu saya. Yang pertama, dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, kita sebagai ahli waris. Sebagai ahli waris kita berhak menerima apa yang the best, terbaik dari Tuhan. Orang Kristen harus jadi kepala, bukan jadi ekor. Dibawa naik dan tidak pernah menjadi turun. Seandainya turun, itu masa koreksi untuk kita mencapai top dalam hidup ini. Amin, saudara. Kalau engkau belum diberkati, klaim janji firman Tuhan. Iblis, kalau kau tahan berkatmu, aku perintahkan lepas. Kalau hari ini aku jadi karyawan, besok aku punya karyawan. Amin. Sebagai ahli waris kita berhak terima yang terbaik. Dan yang terakhir, saudara dengan saya sebagai orang yang dikasihi, ini keren banget. Ya, makanya almarhum Presiden Gus Dur bilang begini, orang Kristen adalah orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Saya setuju. Kenapa disebut demikian? Karena kita panggil Yesus apa? Bapa. Ada nggak agama lain yang berani panggil Tuhannya Bapa? Nggak ada. Paling banter Om. Nggak ada. Semua panggil Bapa. Ya, saudara yang bilang, bukan saya yang bilang ya. Ya. Nah, kalau saudara dengan saya sebagai orang dikasih, yuk datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan sampai saudara udah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, disuruh doa makan, doa kolekta aja nggak bisa. Saya kadang-kadang suka sidak jemaat saya kalau komsel. Saya udah selesai khotbah, yuk Pak ini doa. Semua tutup mata. Umur udah 50 tahun lebih. Udah tutup mata, saya dengar suaranya gak keluar-keluar. Saya buka mata, dia gemeteran. Pak, saya gak suruh ngobras, doa, gue bilang. Saya gak bisa doa Pak Gembala, banyak Pak Gembala, ada wakil, ada pendoa syafaat, saya minder Pak. Apalagi ada pendoa syafaat Bapak, saya minder. Kalau pendoa syafaat doanya bagus. Yang suruh jadi pendoa syafaat siapa? Saya aja jadi pendeta, kalau dengar pendoa syafaat berdoa, gue minder. Dia kerjanya bersyafaat, penuh hikmat kata-katanya. Jadi diri sendiri. Saya jadi pendeta kalau dengar pendoa syafaat berdoa minder loh. Saya pernah khotbah di satu gereja yang cukup besar. Pendoa syafaatnya sahabat saya. Saya dari tutup mata sampai buka mata. Kenapa? Karena kata-katanya keren banget. Dia bilang begini, Tuhan Yesus, biarlah otot-otot rohani kami mengembang bersama Tuhan. Wih gila Mak, keren banget otot rohani bisa mengembang. Gue selama jadi pendeta kagak kepikiran otot rohani bisa mengembang, saudara. Ya, nggak pernah gue, ini hikmat dari mana nih orang? Otot rohani mengembang, gue bayanginnya gimana otot rohani mengembang. Yang kepikiran saya cuma satu, banyak nongkrong tempat gym nih orangnya. Otot rohani ngembang, saudara. Gue dari tutup mata sampai buka mata, gila Mak lo keren banget doanya lo. Begitu turun mimbar ngobrol, bro lo tadi obo keren banget sih. Gimana caranya otot rohani mengembang? Gue juga kagak tahu, gue nyebut aja katanya. Kacau saudara. Ya. Ada orang suruh doa, dia bilang begini Pak, saya cuma hafal satu doa, doa Bapa kami. Oh bagus, good. Selesai ibadah kan kita doa Bapa kami. Bagus doa Bapa kami. Ya, terus apa salahnya? Tapi semua situasi Pak Pendeta gue doa Bapa kami. Maksudnya apa? Bapak suruh saya doa apapun saya doa Bapa kami. Celaka gue bilang. Bayangkan kita cuma hafal satu doa Bapa kami. Bangun tidur Anda lipat tangan berdoa. Tuhan di sorga senyum loh. Anda doa nih Bapa kami di sorga. Tuhan bilang pada sorga, iya Nak. Dikuduskan namamu, makasih sayang. Datanglah kerajaanmu. Bapak pasti datang kok. Siang hari Anda makan rame-rame. Anda suruh doa makan lagi, doa lagi. Bapa kami di sorga. Tuhan masih senyum. Ya. Dikuduskan namamu, makasih. Datanglah kerajaanmu, Bapak pasti datang. Malam hari Anda lipat tangan berdoa, Tuhan pikir gak mungkin lah Bapak kami lagi berbulan-bulan. Anda ngomong lagi, Bapak kami di surga, Tuhan jawabnya udah gogan, iya. Dikuduskan namamu, semua orang juga tahu. Datanglah kerajaanmu, Bapak pasti datang kok. Besok pagi Anda lipat tangan berdoa, Tuhan pikir gak mungkin Bapak kami lagi. Lo ngomong lagi, Bapak kami di sorga. Di sorga Tuhan jawab apa? Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dia lebih hafal dari kita. Lo kebangetan lo umur udah ABG, anak baru gocap, cuman hafal doa Bapak kami, saudara. Ya, saya pernah khotbah gini dikomplain lo sama anak youth, Pak jangan kurang ajar gitu sama Tuhan. Saya baca lo Pak, Alkitab berkata, bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Betapa besarnya Tuhan Pak, jangan doa sembarangan. Tuhan itu besar. Terus lo doa gimana? Saya kalau doa saya catat Pak Pendeta. Saya agungkan dia. Contohnya Baginda Allah Raja Mulia. Ananda datang menghadap kepadamu. Ya Baginda Raja. Dek. Bailah ketoprak humor saudara. Saya kalau gambarkan saya dengan Tuhan. Seperti saya hubungannya dengan anak saya yang bontot. Ya. Imam musik udah maju ke depan. Jadi kalau anak saya misalnya pulang saudara. Dia pencet pintu saudara. Dia tiba-tiba lihat dedinya dimundur 3 langkah. Dia bilang begini, ayahanda bolehkah Ananda masuk? Gue jitak punya anak begitu. Dia kalau lihat saya, dia peluk saya, dia bilang, Daddy, I love you, I miss you. Itu hubungan kita kepada Bapa. Amin saudara. Saya rangkum firman Tuhan hari ini. 3 ciri orang Kristen bisa mengalahkan dia. Yang pertama apa? Tunduk kepada Allah. Yang kedua jangan menyimpan kepahitan.
Yang ketiga apa? Mengerti status kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bangkit berdiri, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita langsung mengingat waktu, tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih 2 kali ibadah. Kau sudah menyampaikan pesan dan isi hatimu. Biarlah di ibadah kedua ini Tuhan, khususnya buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami persoalan, pergumulan, problem dalam rumah tangga, keuangan, damai sejahtera. Bahkan mungkin ada menyimpan kepahitan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjamah hati mereka untuk mereka bisa melepaskan pengampunan. Untuk mereka sungguh-sungguh kepada Tuhan. Diberkati setiap anak-anak-Mu, para pelayan Tuhan di tempat ini Bapa. Kuatkan hati mereka. Jangan biarkan ada pintu celah yang terbuka. Kalau mungkin ada yang terluka begitu dalam kepada pasangan hidupnya, biarlah pulang dari tempat ini mereka melakukan pemberesan. Bahkan dalam kendaraan pun mereka sudah melakukan pemberesan. Kalau ada yang lemah kau kuatkan, sakit kau sembuhkan. Putus pengharapan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dan kau yang sudah diberkati oleh firman Allah, mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk Bapak Ibu.